Halo semuanya, ketemu lagi dengan channel Pecandu Film. Sebelum lanjut admin pastikan semuanya dalam kondisi sehat, dan kuota mencukupi untuk nonton video ini. Karena video ini sangat menarik dan sayang untuk dilewatkan. Video kali ini akan dirangkum alur cerita dari film The Five Wave. Berkisah tentang kepunahan manusia melalui 5 tahap. Video ini layak ditonton oleh siapa saja. Buat yang siap, simak videonya sampai selesai. Bermula dari seorang gadis bernama Casey yang menodongkan senjata api pada seorang pria. Terlihat pria itu sedang terluka parah, namun Casey terpaksa menembak pria itu karena melihat benda mencurigakan di balik baju sang pria. Ternyata benda itu merupakan kalung salib yang dipakai oleh sang pria. Terlihat bahwa rasa kemanusiaan mereka telah hilang sehingga mereka berusaha saling bunuh. Film beralih beberapa bulan yang lalu. Bermula dari pemberitaan di TV tentang kemunculan benda terbang misterius di langit. Ternyata benda itu merupakan pesawat makhluk asing yang bermaksud menginvasi bumi dan memusnahkan umat manusia melalui 5 tahap. Tahap pertama, mereka menyerang menggunakan gelombang elektromagnetik sehingga seluruh perangkat elektronik di bumi mati total, bahkan seluruh mesin di bumi tidak bisa dipakai. Saat itu Casey menyaksikan mobil saling bertabrakan dan melihat pesawat jatuh karena sistem elektronik dan mesin yang gagal. Serangan tahap pertama itu juga berdampak pada putusnya pasokan air bersih. Casey dan adiknya bernama Sam mengambil air dari sungai, namun mereka dikejutkan dengan gempa bumi dan air danau yang naik ke permukaan. Ternyata itu adalah serangan tahap kedua. Serangan tahap 2 ini, para makhluk asing menggunakan bencana gempa bumi dan tsunami. Dampak besar terjadi pada wilayah yang dekat dengan air laut karena tsunami terjadi setinggi gedung pencakar langit yang meluluh lantakan seisi kota. Kota dan pulau yang berdekatan pesisir pantai musnah karena tsunami dahsyat ini. Karena banyak bangkai hewan darat yang mati tidak terurus menyebabkan banyak burung gagak menyerbu wilayah pesisir. Sebelum lanjut, Mimin pastikan penonton menekan tombol merahnya dan aktifkan loncengnya. Anggaplah sebagai uang lelah buat Mimin untuk terus membuat konten alur cerita. Bagi yang sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Tidak disangka para makhluk asing memodifikasi kotoran burung dengan wabah virus flu burung. Kemunculan ribuan burung membawa penyakit ini merupakan serangan tahap ketiga yang menewaskan ribuan jiwa. Bahkan ibu kandung Casey tewas terpapar virus flu burung ini. Setelah kematian ibunya, Casey bersama ayah dan adiknya berangkat menuju ke pengungsian. Sepanjang jalan mereka menemukan banyak mayat yang tak terurus, dan setelah sampai di pengungsian mereka mendapati ratusan orang yang berhasil bertahan dari pemusnahan tahap 1, 2, dan 3. Ayah Casey mempersenjatai anaknya dengan senjata api dengan alasan bahwa saat ini tidak ada lagi tempat yang aman. Keesokan harinya mereka dikejutkan dengan kemunculan kendaraan militer dan bis sekolah. Padahal selama ini mereka tahu bahwa semua kendaraan tidak ada yang berfungsi. Tidak berselang lama muncul Kolonel Voss dari Angkatan Darat Amerika memberi pengumuman bahwa kedatangan mereka untuk memberikan bantuan. Tentu saja hal itu disambut gembira oleh para pengungsi. Kolonel Voss mengatakan bahwa para pengungsi akan dievakuasi menuju pangkalan militer karena saat ini hanya di tempat tersebut merupakan tempat paling aman. Namun anak-anak akan dievakuasi terlebih dahulu sedangkan para orang dewasa dikumpulkan di aula untuk pengarahan. Sang ayah melepas Casey dan adiknya untuk berangkat lebih dulu sedangkan dirinya akan menyusul setelah pengarahan di dalam aula. Namun ternyata boneka kesayangan sang adik tertinggal di camp dan mengharuskan Casey untuk mengambilnya. Sialnya bis sekolah mulai berangkat saat Casey sedang mengambil boneka yang menyebabkan ia ketinggalan bis. Sementara itu di dalam aula, Kolonel Voss memberitahu bahwa para makhluk asing telah turun dan membaur dengan penduduk. Kolonel mengharuskan orang dewasa menjalani prosedur karantina, namun hal itu membuat kericuhan di dalam aula.
Casey yang ketinggalan bis datang ke aula untuk bergabung, namun sang ayah dengan bahasa isyarat meminta Casey untuk menjauh. Saat itu keributan di dalam aula semakin liar, bahkan dari jauh Casey melihat dengan mata kepala sendiri pasukan militer menembaki warga sipil. Ternyata pemusnahan tahap keempat sedang berlangsung dan para militer tersebut merupakan makhluk asing yang sedang menyamar. Setelah militer pergi, Casey mengecek ke dalam aula. Ternyata tidak ada satu pun yang selamat termasuk ayahnya. Namun Casey masih memiliki tujuan, yaitu menyelamatkan adiknya Sam. Sementara itu para anak-anak yang dibawa ke pangkalan militer dididik dan dilatih untuk berperang layaknya militer. Kolonel Voss mendoktrin anak-anak untuk membalas dendam pada makhluk asing atas kematian keluarga, dan mempertahankan bumi dari makhluk asing, padahal para militer tersebut merupakan makhluk asing. Mereka dilatih untuk tanpa ragu membunuh sesama manusia karena makhluk asing bisa berkamuflase menjadi manusia biasa. Sementara itu perjalanan Casey dimulai. Ia menempuh perjalanan 80 mil menuju pangkalan militer hanya untuk menyelamatkan Sam. Saat tiba di jalan tol, ia menemukan beberapa orang yang baru saja tewas karena ada sepuntung rokok masih menyala. Namun sayang, kaki Casey tertembak oleh seseorang yang berusaha membunuh dirinya dan hal itu membuat Casey jatuh pingsan. Saat terbangun, Casey telah berada di sebuah rumah dengan keadaan terinfus. Casey melepaskan infus dan mencari pistol yang ia bawa namun tidak menemukannya. Tidak berselang lama muncul seorang pria yang menolongnya bernama Evan. Saat itu Evan melihat bekas luka tembak di kaki Casey kembali berdarah lalu memberi pertolongan dengan menjahitnya. Saat itu Evan memberitahu bahwa jarak pangkalan militer masih 60 mil lagi. Evan menjelaskan bahwa tempat berkumpul manusia seperti pangkalan militer sudah pasti menjadi target makhluk asing. Namun Casey tetap bersikeras akan ke pangkalan militer untuk mengambil adiknya kembali. Namun perjalanan Casey kali ini ditemani oleh Evan. Obrolan akrab terlihat antara mereka berdua dan Evan mengajarkan Casey cara merebut senjata api dari lawan. Saat malam hari mereka berdua didatangi beberapa orang makhluk asing yang berkamuflase. Saat itu Casey baru menyadari bahwa Evan adalah salah satu makhluk asing setelah melihat kekuatan yang dimiliki oleh Evan. Merasa dibohongi, Casey mengarahkan pistolnya pada Evan dan saat itu Evan menjelaskan bahwa dirinya merupakan agen tidur yang disiapkan oleh makhluk asing. Namun dirinya ingin kembali menjadi manusia karena jatuh cinta pada Casey saat pertama kali melihatnya. Karena kesal, akhirnya Casey meninggalkan Evan lalu berangkat seorang diri. Di tempat lain, Kolonel Voss mendoktrin pemuda yang memiliki julukan zombie bahwa pemusnahan tahap 5 telah dimulai ditandai dengan serangan besar di dalam kota. Kolonel Voss bermaksud mengerahkan pasukan anak-anak untuk bertempur, dan membekali anak-anak dengan helm yang mampu membedakan antara manusia dan makhluk asing agar tidak salah sasaran. Malam harinya pasukan anak-anak diberangkatkan ke medan tempur. Namun zombie sengaja meninggalkan Sam seorang diri karena dianggap masih terlalu kecil. Saat di medan tempur, helm yang mereka kenakan mampu membedakan makhluk asing. Sehingga tanpa ragu pasukan anak-anak membinasakan target, bahkan jeritan balita tidak mereka hiraukan karena dianggap sebagai makhluk asing. Seorang pasukan bernama Ringer merasa penyerangan itu tidak masuk akal. Ia melepas seluruh atribut yang menempel pada dirinya dan tiba-tiba tanda makhluk asing muncul pada Ringer. Rekan-rekannya terkejut dan berniat menghabisi Ringer, namun Ringer meyakinkan bahwa dirinya manusia bukan makhluk asing. Merasa ada yang janggal, zombie yang merupakan pimpinan pasukan ikut melepas atribut militer dan ternyata tanda makhluk asing juga muncul pada diri zombie. Saat itu zombie meyakinkan bahwa helm yang mereka pakai adalah ilusi, sedangkan yang mereka tembaki di luar bukan makhluk asing namun manusia biasa. Zombie mengatakan bahwa Kolonel Voss dan semua anggota militer di pangkalan adalah makhluk asing yang sebenarnya. Mereka menggunakan anak-anak untuk membunuh manusia yang masih hidup.
Kolonel Voss memutar balik fakta bahwa mereka diterjunkan untuk menghadapi serangan tahap kelima, namun ternyata merekalah serangan tahap kelima itu. Setelah menyadari semua, mereka tidak ingin kembali ke pangkalan, namun zombie teringat akan Sam yang ia tinggalkan. Zombie berniat kembali ke pangkalan namun harus dalam keadaan terluka agar terlihat nyata. Zombie meminta temannya untuk menembak dirinya pada bagian paling aman. Saat dijemput anggota militer, zombie mengatakan bahwa seluruh anggotanya telah tewas. Sementara itu melihat bis pelajar lewat, Casey menjatuhkan diri agar dibawa ke pangkalan militer. Sama seperti yang lainnya, Casey didoktrin untuk balas dendam dan membunuh makhluk asing yang berkamuflase. Berkat petunjuk Evan, Casey mengetahui bahwa para militer merupakan makhluk asing dan tanpa ragu Casey menghabisi wanita militer tersebut. Casey masuk ke dalam pangkalan militer mengenakan pakaian curian agar tidak dicurigai. Sementara itu Kolonel Voss tidak percaya dengan keterangan zombie. Dan saat itu zombie mengatakan bahwa ia mengetahui bahwa sang kolonel merupakan makhluk asing. Tidak lama kemudian sistem di dalam pangkalan mengalami gangguan. Zombie yang berhasil melepaskan diri berpapasan dengan Casey dan mereka berdua saling mengenali karena satu sekolah saat SMA. Casey menyampaikan tujuannya datang ke pangkalan militer untuk menjemput Sam, lalu zombie mengarahkan Casey menuju tempat Sam berada. Namun mereka berdua dicegat oleh dua orang pasukan yang mencurigai keberadaan mereka. Saat itu muncul Evan datang menghajar kedua pasukan itu. Evan meminta Casey dan zombie segera pergi karena tempat itu telah dipasangi bom. Setelah perjuangan yang panjang, akhirnya Casey berhasil menemukan adiknya dan membawanya pergi. Namun Kolonel Voss dan pasukannya berhasil meloloskan diri dari pangkalan militer. Pada akhirnya Casey berkumpul bersama pasukan anak-anak. Berkat kemampuan militer yang mereka miliki, mereka merencanakan serangan pada makhluk asing. Alur cerita pun selesai.